Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap urusan kita. Kali ini kita masih membicarakan struktur rangka batang dengan metode kesetimbangan simbol dan kita akan membahas latihan soal yang kemarin sudah kita berikan sebagai tugas. Ya, di sini kita lihat ada sebuah struktur dengan gaya 120 Newton di simbol E dan gaya 60 Newton di simbol F. Dan tugas kita adalah mencari semua gaya pada batang. Jadi batang AC, batang AE, CE, dan seterusnya. Ini kita cari ya, sehingga nanti distribusi gaya pada struktur rangka batang tersebut kita ketahui. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari reaksi tumbuhan. Dan di sini kita lihat bahwa di tumbuhan A ini adalah tumbuhan roll, kemudian di tumbuhan B adalah tumbuhan sendi. Ya, sehingga kita memiliki free body diagram semacam ini. Di tumbuhan A kita punya satu reaksi RAY dan di tumbuhan B kita punya dua reaksi yaitu RBX dan RBY. Oke. Nah, dengan free body diagram ini kita bisa mencari reaksi tumbuhan ya untuk tumbuhan A maupun tumbuhan B. Nah, tentunya kita menggunakan hukum kesetimbangan ya. Sigma Fx sama dengan 0, maka cari semua gaya arah X. Kita hanya memiliki RBX. Oke, tidak ada gaya yang lain. Sehingga minus RBX itu sama dengan 0, maka RBX sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang sigma Fy sama dengan 0. Maka kita cari semua gaya arah Y. Ya, kita punya di sini RAY, berarti positif RAY minus 120, kemudian minus 60 plus RBY sama dengan 0. Sehingga kita dapati di sini RAY plus RBY itu sama dengan 180. Oke. Kemudian kita gunakan persamaan berikutnya yaitu sigma momen. Kita dalam hal ini memilih sigma momen di titik A. Ini sama dengan 0. Sehingga kita punya 120. Oke, kita kalikan 30. Ya. Kemudian ada 60. 60. Kita kalikan 30, ini juga 30, berarti ini 60. Oke, maka kita punya 120 ya, kita kalikan 30 ditambah 60 kalikan 60. Oke. Kemudian kita punya RBY, ini kalikan jaraknya berarti 30 tambah 30 tambah 30 kalikan 90. Oke. Dan ini adalah nilainya negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Sehingga dari sini kita mendapati bahwa 7.200 minus 90 RBY itu sama dengan 0 ya, atau RBY itu sama dengan 80 Newton. Kita mendapati RBY 80 Newton. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan maka dari persamaan yang ini ya, dari persamaan ini kita akan mendapati RAY plus RBY sama dengan 180. Kemudian RAY plus RBY-nya 80 ya, sama dengan 180, maka RAY ketemunya 100 Newton. Oke. Nah, sehingga sekarang kita sudah memiliki ya bahwa RBX ini sama dengan 0
kemudian RBY sama dengan 80 Newton, dan RAY sama dengan 100 Newton. Jadi kalau kita gambarkan ya, dalam struktur maka kita memiliki RAY adalah 100 Newton, kemudian RBY 80 Newton, dan RBX itu adalah 0. Oke. Sehingga di sini ya sekarang kita sudah bisa mulai untuk mencari kesetimbangan simbol. Oke. Dan sebelum mencari kesetimbangan simbol tentunya kita harus tahu sudut-sudut yang ada dalam struktur tersebut ya. Kita memiliki sudut theta di sini dan kita harus tahu berapa sinus dan kosinus dari theta tersebut. Untuk sinus theta itu berarti 40 ya dibagi 50 Y dibagi R, maka kita mendapatkan sinus theta adalah 4/5. Kemudian untuk kosinus tetanya, kosinus theta itu adalah 30 dibagi 50. Sehingga kita punya kosinus theta adalah 3/5. Oke. Sehingga pada saat nanti kita menghitung, maka kita menggunakan sudut theta, ya, di mana tetanya adalah sinusnya itu 4/5 dan kosinusnya adalah 3/5. Oke, maka kita mulai ya analisis kesetimbangan simbol seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Maka dalam analisis kesetimbangan simbol kita bisa memulai dari simbol yang maksimum gaya yang tidak diketahui adalah 2. Oke. Kita tidak bisa memulai dari misalnya simbol C, nggak bisa. Karena di situ ada 3 gaya yang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu gaya ini, kita nggak ngerti, di sini juga nggak ngerti, di sini nggak ngerti. Ini ada 3 gaya. Kita nggak bisa memulai dari C. Kita nggak bisa mulai dari D, karena D itu ada 4 gaya yang kita tidak tahu. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka dari mana kita memulai? Kita bisa memulai dari A atau dari B. Karena di A ya kita memiliki 2 gaya yang kita tidak tahu ya, yaitu gaya di AC di sini kita nggak tahu, di sini kita nggak tahu. Tapi kita memiliki satu gaya yang kita ketahui yaitu RAY. Maka kita bisa menghitung AC dan bisa menghitung AE. Oke, kita lihat simbol A ya. Di simbol A kita memiliki RAY yang besarnya adalah 100 Newton. Oke. Dan kita memiliki batang yang mendatar dan batang miring. Nah, gaya 100 Newton ini arahnya ke atas. Berarti potongan ini belum setimbang. Oke, harus ada gaya yang mengimbangi gaya ke atas ini. Sehingga harus ada gaya yang ke bawah. Untuk itu, kita lihat bahwa pada batang ini yang bisa memberikan gaya ke bawah itu hanya pada batang yang miring. Sehingga di batang yang miring ini kita beri gaya ke bawah semacam ini, gaya tekan. Oke. Nah, tentunya ini kita beri notasi ya F itu adalah untuk menunjukkan gaya. Kemudian batangnya apa? F, A, C. Nah, kan ini batang AC. Oke, arahnya ke bawah. Nah, setelah itu kita lihat bahwa FAC ini arahnya ke kiri bawah. Jadi ada unsur ke bawah, ada unsur ke kiri. Nah, tentunya ini juga belum setimbang karena ada unsur ke kiri, maka harus ada unsur ke kanan. Maka di batang yang mendatar ini kita beri gaya ke kanan. Nah, ini notasinya tentunya F, A, E. Gaya pada batang AE. Kemudian sudutnya ini adalah sudut theta dengan sinus tetanya adalah 4/5. Kemudian kosinus tetanya adalah
3/5. Sehingga dengan free body diagram ini kita bisa menghitung ya dengan hukum kesetimbangan. Yang pertama, karena yang kita tahu adalah RAY 100 Newton arahnya itu vertikal, maka kita mulai dengan kesetimbangan arah vertikal atau sigma F arah Y itu sama dengan 0. Kita cari semua gaya arah Y, kita punya RAY ini adalah positif. Kemudian kita punya FAC. Nah, FAC ini arahnya adalah ke kiri bawah. Nah, kita lihat unsur ke bawahnya itu besarnya berapa. Tentunya unsur ke kirinya adalah FAC cos theta, sehingga unsur ke bawahnya adalah FAC sinus theta. Nah, karena ke bawah maka minus ya FAC sinus theta sama dengan 0. Sehingga kita dapati ya RAY adalah 100, oke, minus FAC sinus tetanya adalah 4/5. 4/5 sama dengan 0. Sehingga kita mendapati FAC itu sama dengan 100 kita kalikan 5/4. Oke. Nah, sehingga kita dapati FAC adalah 125 Newton. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sigma Fx sama dengan 0. Maka kita cari semua gaya arah X. Kita punya FAE, ini arah X positif. Kemudian kita punya FAC. FAC ini ke kiri bawah. Sehingga unsur ke kirinya itu kita cari, karena ke kiri berarti negatif. Minus FAC cosinus theta. Cosinus theta sama dengan 0. Sehingga kita dapati di sini FAE tadi ya, ini FAE minus FAC adalah 125, cosinus tetanya adalah 3/5 sama dengan 0. Sehingga kita punya FAE minus 125 kalikan 3/5, 75. Itu sama dengan 0. Sehingga kita punya FAE itu sama dengan 75 Newton. Sehingga di simpul A ini ya kita dapati bahwa FAC itu 125 Newton dan FAE itu sama dengan 75 Newton. Di mana 125 FAC ini adalah tekan, Kemudian untuk yang FAE ini adalah tarik. Sehingga kalau kita gambarkan di sini maka kita akan mendapati bahwa batang AC ini mendapatkan gaya tekan ini ya sebesar 125 Newton. Sehingga yang pada simbol C maka batang AC-nya juga akan mendapatkan gaya tekan sebesar 125 Newton. Kemudian pada batang AE ini ada gaya tarik ya. Semacam ini yang besarnya adalah 75 Newton. Maka sekarang kita bisa melanjutkan ya simbol berikutnya. Nah, tentunya kita belum bisa mengevaluasi simbol E karena di simbol E masih ada 3 gaya yang kita tidak tahu. Kemudian kalau di simbol C ada 2 gaya yang kita tidak tahu, maka
yang berikutnya adalah kita akan mengevaluasi, titik C, titik C ini. Titik C ini akan kita evaluasi. Sebelum kita mengevaluasi, simbol C, eee, maka kita harus melihat dulu ya, sudut-sudut yang ada di sini itu semacam apa. Kita harus mampu untuk mengidentifikasi sebenarnya theta itu yang mana. Nah, kita tahu bahwa theta adalah ini, sudut di sini, maka sudah pasti ya, ini juga theta, sama persis. Kemudian ini juga theta, oke. Kemudian ini juga theta, oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di titik C, maka titik C ini nggak punya sudut theta. Nah, sehingga harus kita beri ya bantuan garis ya untuk menentukan sudut tetanya itu yang mana. Maka titik C sudut tetanya adalah ini. Oke. Kemudian di titik D ini berarti juga sama ya bahwa yang ini adalah theta. Nah, penentuan sudut theta ini sangat penting untuk perhitungan sehingga nanti pada saat ada gaya-gaya miring kita tidak salah dalam perhitungannya. Sehingga kalau kita perhatikan di simbol C ini maka kita dapati bahwa sudut tetanya adalah di sini, ini adalah theta. Kemudian gaya yang bekerja, tadi di sini ada gaya tekan, sana besarnya adalah 125 Newton. Oke. Nah, sehingga kita akan menyetimbangkan potongan ini atau simbol ini, ya. Kita ada gaya ke kanan atas. Nah, berarti agar setimbang harus ada yang ke bawah, harus ada yang ke kiri. Yang bisa memberikan gaya ke bawah adalah di sini. Ini adalah FCE, FCE, ya, gaya pada batang CE. Kemudian harus ada yang ke kiri, maka di sini akan ke kiri. Ini adalah FCD. Nah, ini gaya pada batang CD. Kalau kita sudah menentukan gaya-gaya yang bekerja, maka kita bisa menghitung dengan hukum kesetimbangan. Oke, kita mulai dari boleh sigma Fx maupun sigma Fy. Kita mulai dari sigma Fx sama dengan 0. Nah, berarti kita punya ini 125 Newton ini. 125 Newton itu ada komponen ke kanannya. Nah, komponen ke kanan adalah 125 kita kalikan dengan cosinus theta, Kemudian komponen ke kirinya adalah ya FCD minus FCD sama dengan 0. Sehingga kita punya 125 kita kalikan cosinus theta adalah 3/5. Ya, kita kurangi dengan FCD sama dengan 0. Maka kita dapati ya 125 kalikan 3/5 adalah 75 minus FCD sama dengan 0 sehingga FCD itu sama dengan 75 Newton. Sehingga 75 Newton ini adalah tekan. Oke. Nah, kemudian kita lihat sigma Fy sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Oke. Maka kita dapati bahwa gaya-gaya arah Y itu adalah 125 Newton ini yang unsur ke atasnya. Nah, unsur ke atasnya berarti 125 kalikan sinus theta kita kurangin ya dengan FCE. Karena FCE ini arahnya ke bawah, FCE sama dengan 0. Sehingga kita punya 125 kalikan 4/5 kita kurangi dengan FCE
sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 100 minus FCE sama dengan 0, atau FCE itu sama dengan 100 Newton. Dan ini adalah tarik. Oke, maka simbol C ini sekarang sudah setimbang. Yang ke kanan sama dengan yang ke kiri, yang ke atas sudah sama dengan yang ke bawah. Oke, sehingga kalau kita gambarkan di sini, ya, maka kita mendapatkan tadi pada simbol C, ya, batang CD itu mendapatkan gaya tekan. Oke, ini tekanan, ya, besarnya adalah 75 Newton. Kemudian yang batang CE, ya, itu mendapatkan gaya tarik. Oke, ini gaya tarikan besarnya adalah 100 Newton. Oke, sehingga sekarang kita sudah mendapatkan 4 batang yang kita ketahui besarnya gaya. Maka selanjutnya kita bisa melanjutkan ke simbol E. Ya. Kita belum bisa menghitung simbol D karena di simbol D ada 3 batang yang belum kita ketahui. 1, 2, 3. Sementara di simbol E kita hanya mendapati 2 batang yang belum kita ketahui. Ini 1 dan 2. Maka kita bisa menyetimbangkan simbol E. Oke, kita lihat ya simbol E di sini ada gaya ke bawah 120 Newton, gaya ke atas ini 100 Newton, dan gaya ke kiri besarnya adalah 75 Newton. Itu di simbol E. Oke, kita lihat simbol E. Ya, di sini ada gaya tadi ke kiri, ya, besarnya adalah 75 Newton, 75 Newton, dan gaya ke atas tadi besarnya adalah 100 Newton. Oke, nah sekarang kita lihat sudut tetanya adalah ini, maka simbol ini belum setimbang. Kenapa belum setimbang? Karena ada gaya ke kiri dan belum ada gaya ke kanan. Kemudian untuk arah vertikalnya yang ke bawah itu 120, yang ke atas itu hanya 100. Sehingga yang ke atas itu masih kurang. Maka harus ada gaya yang ke atas. Satu-satunya yang bisa memberikan gaya ke atas adalah batang miring ini harus arahnya ke atas. Ini batangnya, ya, adalah batang ED, sehingga kita beri notasi F, E, D atau gaya pada batang ED. Oke. Nah, kemudian ini ada gaya ke kiri 75 Newton, gitu ya. Maka kita asumsikan ya ini ada gaya ke kanan di sini, ya. Besarnya adalah F, E, F, ya. Gaya pada batang EF. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan free body diagram semacam ini, maka langkah berikutnya adalah menyetimbangkan. Oke. Nah, kita lihat di sini misalnya sigma FY sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0, maka kita mendapati ada gaya ke atas, ya, itu 100. Oke. Kemudian ada gaya FED. Nah, ini ada unsur ke kanan dan ada unsur ke atas. Unsur ke atasnya adalah FED. Kita kalikan dengan sinus theta. Sinus theta. Oke. Kemudian ini ya 100 Newton sudah, FED sudah.
Nah, berarti ada 120 Newton ini ke bawah. Maka kita dapati bahwa sigma Fy sama dengan 0, maka persamaannya adalah 100 plus FED sinus theta, kemudian minus 120 sama dengan 0. Oke, sehingga kita punya ini 100 plus ya FED, sinus tetanya adalah 4/5, minus 120 itu sama dengan 0, atau kita bisa mendapatkan bahwa FED ya kita kalikan 4/5, oke, minus 20 sama dengan 0, sehingga FED itu sama dengan 20 kita kalikan 5/4, atau sama dengan di sini 25 Newton. Oke. Nah, kemudian ini tentunya tarik ya. 25 Newton itu tarik. Kemudian kita punya sigma Fx sama dengan 0. Oke. Maka kita dapati minus 75. Oke. Plus FED cos theta plus FEF sama dengan 0. Oke. Sehingga kita punya minus 75 plus FED-nya sudah kita hitung tadi 25. Kemudian cos theta-nya adalah 3/5 plus FEF itu sama dengan 0. Atau di sini kita punya bahwa minus 75 plus 15 plus FEF sama dengan 0. Atau minus 60, oke, plus FEF itu sama dengan 0, sehingga FEF itu sama dengan 60 Newton, dan ini adalah tarik. Oke, sehingga kalau kita tuliskan di rangkuman ini, maka kita mendapati bahwa FED tadi ada tarikan, FED tarikan, begini ini tarikan, dan besarnya adalah 25 Newton. 25 Newton. Oke, sehingga kita juga bisa menuliskan di sini di FEF itu ada tarikan, oke, dan ini besarnya adalah 60 Newton. Oke. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung ya, baik itu D maupun F, karena di D itu ada 2 yang kita tidak tahu. Oke. Di F juga kita ada 2 yang tidak tahu, yaitu ini dan itu. Tentunya F lebih mudah ya, karena tidak ada rangka yang miring. Oke. Sehingga kita akan melihat F ya untuk kemudahan perhitungan. Oke. Di titik F, nah tadi kita dapati ada gaya tarik ke kiri ini, besarnya adalah 60 Newton. Maka dengan sangat mudah ya kita akan menyetimbangkan, ada yang ke bawah harus ada yang ke atas. Oke. Nah, ini tentunya adalah F dari F ke D ya, FFD. Kemudian ada yang ke kiri, harus ada yang ke kanan. Ini adalah FFB. Nah, tentunya
di sini bisa langsung kita hitung bahwa yang ke atas harus sama dengan ke bawah, maka FFD ini sudah pasti ya sama dengan 60. Oke, ini adalah tarik. Kemudian FFB itu sama dengan 60. Ini juga tarik. Oke, Anda boleh juga menghitung dengan sigma Fx 0, sigma Fy 0, maka hasilnya adalah semacam ini. Oke, sehingga kalau kita gambarkan di rangka ini, maka kita akan mendapati FFD itu adalah 60, ya, ini tarikan. FFD ini 60, tarik. Kemudian FFB ini juga tarikan, besarnya juga 60 Newton. Maka sekarang kita hanya memiliki satu gaya yang belum kita ketahui, yaitu FDB. Nah, tentunya kita bisa menghitung dengan menggunakan simbol D atau simbol B. Nah, untuk memudahkan mungkin simbol B terlihat lebih simpel. Oke, tadi sudah kita hitung bahwa pada simbol B ini ada gaya yang besarnya 60 Newton, ya, arahnya adalah tarik, yaitu di sini 60 Newton. Oke, sehingga kita bisa menghitung gaya yang miring. Oke, nah gaya yang miring ini kita lihat ya, ada gaya 80 Newton ke atas, berarti harus ada yang ke bawah. Maka sudah pasti ini arahnya adalah ke bawah. Oke, ini adalah F D B. Oke, nah hukum kesetimbangan yang kita pakai boleh sigma Fy sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Oke, kalau kita gunakan sigma Fy sama dengan 0, maka kita punya ya sigma Fy sama dengan 0. Ada gaya ke atas 80 Newton, kita kurangi gaya ke bawahnya adalah FdB, FdB sinus theta. Oke, sehingga kita sama dengan 0, kita punya 80 minus FdB, oke, sinus tetanya itu 4/5 sama dengan 0. Maka kita punya FdB itu sama dengan 80, kita kalikan 5/4. Atau di sini sama dengan 20 kalikan 5 atau 100 Newton. Sehingga kita dapati FdB itu 100 Newton. Oke, maka semua gaya yang kita harus cari sudah kita dapatkan. Oke, sehingga kita dapatkan tadi FdB, ya, itu adalah tekan, oke, dan besarnya adalah 100 Newton. Oke, maka kalau kita masukkan ke tabel, oke, sehingga kita sudah mendapatkan ya semua gaya pada seluruh elemen dari rangka batang ini. Saya kira demikian ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.